Yang terbanyak kan ya Latif 16.641. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro NC STK News, kita hari ini dengan Ustadz Andika Darmawan. Gimana Ustadz? Dan Ustadz Idan. Alhamdulillah. Dalam acara ngopi Ustadz, tetap ya. Yes, ngobrol perihal ihsan. Nah Ustadz, ini semenjak kajian yang kemarin itu banyak pertanyaan juga Ustadz. Oh gitu ya? Jadi ingin memperdalam terkait dengan amaliyah Tekian Pontren Suralaya. Alhamdulillah. Kalau sudah talqin zikir itu kan katanya diperbolehkan untuk mengamalkan riadoh-riadoh yang menjadi kebiasaan di sana ya, sering dilakukan di pesantren Suralaya. Nah, kemarin zikir harian sudah kita bahas. Ada zikir jahar dan zikir khafi. Nah, ini kita akan ngobrol tentang zikir khatam. Zikir khatam ya. Zikir khatam. Nah, ada beberapa yang nanya zikir khatam ini kan kalau di bukunya itu jumlahnya ini kan banyak Ustaz. Banyak ya. Pertama nih kayak ada baca salawat 100 kali gitu kan, kuhlu 500 kali. Itu apakah harus sejumlah itu Ustaz? Yang kedua, kan zikir khatam dilakukan tuh 1 pekan sekali setidak-tidaknya. Itu kalau ada yang sampai lebih dari 1 pekan sekali, misalnya kayak sehari sekali. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Tuntunan yang baik gitu Ustaz. Jadi alhamdulillah setiap orang siapapun yang datang ke wali mursyid Pangersabah atau para wakil talqin dan mendapatkan talqin zikir, maka sejak mendapatkan talqin zikir sejak saat itu maka sudah diperkenankan untuk yang pertama mengamalkan zikir harian. Zikir harian. Berarti setiap hari minimal 5 kali sehari. Ya lebih banyak lebih bagus. Itu yang 165 minimal 165. Lalu zikir hatam seminggu sekali. Itu satu paket, jadi setelah ditalqin itu orang boleh mengamalkan. Hataman dan juga manakiban. Adapun kemudian masalah pengamalannya masalah kesempatan. Artinya zikir harian tentu yang lebih diutamakan. Karena itu intinya dari TKN Pondok Pesantren Suralaya. Kemudian ketika berjumpa dengan waktu-waktu majelis-majelis hataman apalagi buat orang-orang yang baru itu bagusnya berjamaah. Dan ketika berjamaah di majelis-majelis hataman memang yang diamalkan tidak sebagaimana tertera dalam kitab Uqudul Juman ini Kalau Uqudul Juman kan tadi ada sholawat dibaca 100, Al-Ikhlas 500 itu memang pengamalan secara tam, secara lengkap, secara sempurna. Tam itu sempurna lengkap Berarti zikir khatam artinya apa? Khatam itu zikir pamungkas. Khatam itu pamungkas Zikir khatam itu zikir pamungkas, bisa dilakukan secara tam dalam praktek-praktek thoriqoh suluk atau dalam praktek-praktek thoriqoh tabaruk, dan perlu diketahui Tekian ini adalah thoriqoh tabaruk. Jadi Pangersabah sudah memberikan bimbingan kita sebagai thoriqoh tabaruk, maka pengamalan hataman Tekian Suralaya pun diamalkan secara tabaruk. Arti tabaruk itu tidak perlu sama secara kualitas, secara mutu artinya tidak harus tidak harus sama secara kuantitas, secara jumlah, yang penting semodel. Jadi bacaannya, lafadznya semodel. Adapun jumlahnya, yang tadi misalnya sholawat dibaca 100, bisa dibaca hanya cukup 3 kali saja. Itu dibaca 3 kali itu dalam majelis hataman yang secara umum. Seperti itu Yang 500 boleh dibaca 5, 7, 9, 11. Pokoknya bedakan dengan yang dibaca 100, lebih banyak sedikit. Yang terbanyak kan ya Latif 16.641. Nah, ini kalau diamalkan secara tabaruk cukup dibaca apakah 101 atau 201. Boleh saja. Yang penting diakhiri dengan bilangan ganjil. Karena Allah suka dengan yang ganjil begitu. Jadi ini pengamalan memang yang dibimbingkan cukup kita bagi yang baru. Yang penting berjamaah, lalu mengamalkan, ikuti saja imam, nggak perlu hafal kan? Bawa buku juga boleh. Karena kata Abah ini bukan hafalan tapi amalan. Gitu. Dengan diamalkan terus menerus, maka menjadi hafal insya Allah. Jadi ikhwan akhwat yang baru talqin ini nggak apa-apa. Jadi jangan langsung nanti, dia ikhwan lama nih. Dia setiap hari
datang aja majelis khataman. Dia jadi agak ini, Ustaz. Jadi ada yang bertanya, berat sekali nih, gitu kan. Padahal sebenarnya cukup 1 pekan sekali, setidaknya meluangkan waktu. Itu wazifah, namanya kewajiban. Kewajiban murid minimal, paling minimal. Kalau zikir harian minimal 5 kali sehari. Adapun mau ditambahkan di waktu lain, misalnya di waktu duha, di waktu isyraq, di waktu tahajud, sudah 8 kali kan zikirnya, ya. Nah, ini juga sama. Minimal untuk khataman seminggu 1 kali. Dan itu juga berapa lama, Ustaz, kira-kira, Ustaz? 15 sampai 30 menit. 15-30 menit selesai. Kan? Tapi bagi sekali lagi yang sudah doyan, saking merasakan nikmatnya, apalagi sudah hafal kan? Sambil jalan pun dia juga bisa zikir. Maka boleh saja mengamalkan setiap hari, gitu ya. Boleh, setiap sholat boleh, tidak ada larangannya begitu. Tapi wazifah, sebagai kewajiban murid, khataman itu diamalkan seminggu 1 kali. Dan bawa buku boleh. Karena kita misalnya kalau yang baru ini kan untuk mempercepat hafal, selain dia mendengar, dia juga bisa membaca. Menyimak. Bahkan kalau bukunya ketinggalan, jangan lupa di smartphone. Itu ada tknews.com, cari aja lah Amaliyah Mingguan. Itu ada nanti zikir hatam. Sudah dimudahkan, sudah difasilitasi ya. Sudah difasilitasi, subhanallah gitu kan. Nah, satu lagi, Ustaz, terkait dengan zikir hatam. Kalau tadi terkait dengan pengamalannya, wajibnya itu 1 pekan sekali. Yang kedua, kuantitasnya itu bisa disesuaikan dengan waktu kita. 100 jadi 3, 500 jadi 5 atau jadi 7 gitu kan. Yang penting tidak mengubah susunannya, tidak boleh yang dirubah. Nah, saran ketiga, apa sih kira-kira dari zikir hatam ini yang kadang-kadang begini, Ustaz, namanya sebuah amalan tentu kan ada manfaatnya. Bukan berarti kita mengejar manfaat. Kadang-kadang ini bisa juga mendorong kita untuk lebih bersemangat. Apa sih khasiatnya gitu, Ustaz, kalau bisa disampaikan? Ya, ada sebuah ungkapan yang memang ini dinisbahkan ke Panger Sabah, tapi saya tidak pernah mendengar secara langsung. Istilahnya bahwa hataman ini adalah pendaringan. Pendaringan itu seperti apa? Tempat nasi atau makan gitu ya. Pokoknya ya bahasa Sunda lah ya pendaringannya. Kalau kita mau makan, tempat di situ ada nasi dan sebagainya untuk masak nasi ya. Artinya ini tempat kalau tempatnya kita mengambil memerlukan penunaian kebutuhan. Memang sini banyak doa-doa yang terkait dengan kebutuhan kita selaku manusia. Ya, jadi kan memang hidup di dunia itu ya. Kita memang ada kebutuhan hidup. Maka ada doa yang dikenal sih dengan nama doa 7. Doa 7 ya. Doa 7 itu Allahumma ya qadiyal hajat. Wahai Allah yang mengabulkan segala hajat kami. Ya Allahumma ya kafiyal muhimmat. Wahai Allah yang mencukupi segala kepentingan kami. Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah yang menolak segala bala. Allahumma ya rafi'ad darajat. Wahai Allah yang mengangkat derajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Wahai Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Allahumma ya mujibad da'wat. Wahai Allah yang mengabulkan segala doa. Allahumma ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Ini kan terkait banget nih dengan pemenuhan segala hajat kepentingan kehidupan kita. Sifatnya pujian, Ustaz. Pujian, bukan permintaan. Permintaan, menyanjung ya. Inilah hebat sufi. Menyanjung, jadi pakai adab. Memohon pun malu-malu. Ya, memohon, berharap tapi sambil malu-malu ya. Karena yakin Allah itu adalah maha segala maha, dan Allah maha mengabulkan segala doa. Maha tahu atas segala apa yang ada dalam hasrat keinginan kita. Hajat kita pun yang lebih tahu Allah dibanding kita sendiri. Karena bisa jadi hajat-hajat yang kita tidak inginkan itu sebenarnya terbaik bagi Allah. Yang kita inginkan belum tentu terbaik di sisi Allah. Ya. Jadi makanya kita puji, yang kita sanjung ya. Bener juga sih, waktu kecil sih diajarin aneh tuh gitu. Jadi, emak nih emang orang yang sangat gemar berbagi, dermawan gitu kan. Kang bakso lewat, bakso tuh mau bakso dan dibahas. Kita puji emang. Anak soleh nih. Birrul walidain, memuji bundanya. Ada yang ngopi dulu nih, Alhamdulillah, siap. Ada yang ngopi dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi Bro and Sis TKN ini nggak perlu, terutama yang baru talkin, ini banyak memang pertanyaan masuk ke Instagram. Jadi dakwah lewat media itu mengundang juga mereka-mereka netizen yang senang dengan ketasawufan, akhirnya menyelami dan nanya talkin di mana segala macam. Dan ketika selesai proses talkin,
yang pertama kali mereka tanya itu saat amilnya zikir, khataman dan manakib. Nah, jadi alhamdulillah kalau video-video terkait dengan amilnya zikir harian sudah tuh, zikir zahri, zikir khofi. Nah, sekarang ini kan kita sudah bahas zikir khataman. Nanti kita bahas juga yang manakib, Ustaz. Insyaallah. Gitu. Karena manakib ini 1 bulan sekali kan minimal, Ustaz, ya, 1 bulan sekali, dan itu konsumsi waktu cukup banyak, ada rentetan yang sangat penting kita ketahui juga kan gitu ya, gitu. Jadi Bronesis, kita tetap nanti akan lanjut bersama Ustadz Andika untuk membahas tentang manakib. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.